kesel sih lihat video promosi dari Kementerian Pariwisata Indonesia yang tiba-tiba masukin gambar KLCC. Setelah diselidik, rupanya semua ini hanyalah salah faham kerana acara tersebut bakal berlangsung di Johor, Malaysia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video, dimana video ini mengulas kalau Indonesia itu sudah mengeklaim KLCC ataupun Menara Kembar. Kenapa bisa demikian? Karena ketika peluncuran video promosi pariwisata Indonesia katanya menyertakan cuplikan gambar Menara Kembar ataupun Petronas. Hal ini tentunya sudah membuat percaya netizen-netizen Malaysia, dikira Indonesia mengeklaim Menara Kembar ataupun Menara Petronas. Inilah EQ 15 ringgit tipe M yang sudah percaya dengan berita-berita yang nggak pasti. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Gue bener-bener kesel sih lihat video promosi dari Kementerian Pariwisata Indonesia yang tiba-tiba masukin gambar KLCC, TRX sama Merdeka 118 ke dalam footage promosi Wonderful Indonesia. Lo bayangin ya, lo jualan negara lo, tapi lo pakai landmark negara lain sebagai background tanpa penjelasan apa-apa. Terus lo tulis gede-gede, temui keajaiban Indonesia. Ini yang bikin orang Malaysia 2020. Cuman dia pakai bahasa Indonesia. Orang-orang luar negeri yang nonton itu harus mikir apa? Mereka mikir KLCC itu di Jakarta gitu. Dan yang paling nyebelin, ini bukan akun fanbase random yang bikin video asal-asalan. Ini official account dari kementerian, bro. Resmi, verified. Masa sih lo bisa seceroboh itu? Gak ada yang nge-review dulu apa? Lo pikir ini konten TikTok? Netizen Malaysia udah percaya. Ini acara 100%. internasional. Trafex yang dilihat banyak negara. Kredibilitas lo sebagai instansi pemerintahan dipertaruhkan di sini. Terus netizen Malaysia ngamuk, baru deh keluar penjelasan katanya acara itu bakal diadain di Malaysia, tepatnya di Johor. Makanya mereka pakai gambar Kuala Lumpur. Hello, terus kenapa nggak lo tulis aja Trafex bakal digelar di Malaysia atau booth Indonesia di Johor gitu kek? Ini kagak ada penjelasan. Yang ada cuma branding Indonesia doang, tapi latar belakangnya full cityscape Kuala Lumpur. Gila aja sih, ini bukan miskomunikasi, ini pure blunder. Dan jangan salah ya, netizen Malaysia tuh bukan marah tanpa alasan, mereka emosi karena udah berkali-kali kejadian kayak gini. Kadang budaya, kadang makanan, kadang tarian, sekarang landmark. Nggak kebalik. Lo kalau jadi mereka juga pasti panas lah. KLCC itu simbol nasional, kayak Monas buat kita. Masa lo gak mikir dua kali sebelum lo pakai itu di video yang mewakili negara lo? Yang paling memalukan tuh bukan cuma orang Malaysia yang kesel. Netizen dari luar negeri juga ikutan salah paham. Ada yang komen, wow, I didn't know Indonesia had buildings like this. I can't wait to visit Jakarta and see the Twin Towers. Gila sih, damage-nya udah kelewat jauh. Cuma karena satu video, citra dua negara bisa kacau. Gua ngerti banget kalau Indonesia punya niat baik mau promosiin partisipasi mereka di Trafex. Tapi caranya itu loh, jangan ngaco. Gua kan punya Raja Ampat, Labuan Bajo, Bali, Bromo, Lombok, Sumatera, semuanya punya pemandangan yang ngalahin iklan luar negeri. Menara Petronas. Kenapa malah ambil gambar dari negara tetangga? Dan yang bikin tambah gondok, bukannya langsung keluar permintaan maaf atau klarifikasi dari awal, malah diem dulu sampai rame, baru deh keluar statement klarifikasi. Damage udah kejadian, persepsi orang udah kebentuk. Ini namanya manajemen krisis yang payah. Kayak lo numpain kopi ke baju putih orang, terus lo bilang, sorry ya tadi gua nggak sengaja, tapi noda udah nempel. Ini tuh bukan masalah sepele, bro. Ini soal identitas, representasi, dan kehormatan nasional. Negara lo dikenal dari cara lo komunikasiin diri lo ke dunia. Kalau video lo aja udah misleading, apalagi yang lain. Dan please deh, jangan ngeles pakai alasan kan sesama ASEAN. Iya bener, ASEAN itu kerja bareng. Tapi kerja bareng itu tuh bukan berarti lo bisa pakai simbol negara lain tanpa konteks. Harusnya justru lebih hati-hati karena kita tetangga. Lo harus tunjukin respect, bukan ngasih bahan buat orang berantem di medsos. Kalau Malaysia bikin video promosi pariwisata terus pakai gambar Borobudur atau Nusa Penida tanpa izin, lo pasti ngamuk juga kan? Jadi jangan munafik. Kita semua harus belajar buat lebih peka dan lebih teliti, apalagi kalau udah mewakili negara.
capek banget sebenarnya Nah, ngomongin kebalik, Malaysia justru yang sering pakai budaya dan kesenian Indonesia. Seperti ketika di ASEAN, kayak gini terus. Ini bukan pertama kali kejadian, tapi setiap kali kejadian selalu aja jawabannya salah paham, kekeliruan teknis, miskomunikasi. Berapa kali lo mau ulang kesalahan yang sama? Pokoknya next time tolong banget ya. Kalau mau Itu kan promosi, yang pasti sering tim dilakukan kreatif lo ngerti Malaysia. konteks, ngerti geopolitik, ngerti batasan. Jangan sampai video promosi yang niatnya manis malah jadi blunder yang pahit. Karena sekarang bukan keajaiban Indonesia yang dibahas kan, tapi kenapa kok KLCC bisa-bisanya masuk ke video lo? Dan yang bikin tambah nyolot, kayaknya mereka tuh nganggep netizen tuh nggak ngerti atau gampang dilupain gitu aja. Padahal netizen sekarang udah melek info, cepet banget nangkep blunder-blunder gini. Begitu video itu naik, 1 jam kemudian udah rame di X, TikTok, Instagram, semua pada bahas. Dan bukan cuma orang Malaysia yang nyorot, tapi juga anak-anak muda dari negara ASEAN lain pun pada ikut nimbrung. Malah ada yang bilang, lah ini ASEAN apaan? Masa landmark negara tetangga bisa dipakai Lo ngerti gak sih, kalau lo wakilin negara, segala hal yang lo post itu mencerminkan integritas. Gak ada ruang buat, oops, salah upload. Dan lucunya lagi, kayaknya yang bikin video tuh mikir kalau pakai gambar Malaysia tuh bisa ningkatin prestige visual. Gila sih. Itu kayak lo promosiin rumah lo, tapi lo pajang foto rumah tetangga karena rumah dia kelihatan lebih estetik. Nah, ini kan yang Gimana sering orang mau dilakukan respect sama Malaysia. lo kalau lo sendiri aja nggak pede nunjukin Nah, apa yang lo budaya punya. Indonesia. Terus lo bayangin, Kementerian Pariwisata Indonesia ini kan punya segudang footage destinasi keren. Nih ya, lo bisa aja pakai shots dari Labuan Bajo pas golden hour, drone shot Borobudur pas matahari terbit, underwater view Raja Ampat, atau vibe tenang di Danau Toba. Itu tuh udah cukup banget buat nunjukin keajaiban Indonesia. Tapi kenapa harus ambil shortcut pakai si Kuala Lumpur? Emang tim kreatif lo nggak punya footage lain? Atau jangan-jangan malas riset dan editing? Dan lo tahu gak yang paling ngeselin? Ini bukan soal nasionalisme sempit atau saling sikut antar negara tetangga. Ini soal prinsip. Branding pariwisata buat jual warisan dan keunikan lo ke dunia luar. Tapi lo malah tunjukin landmark negara lain, terus ngarep orang percaya sama originality lo? Come on. Itu kayak lo jual batik tapi motifnya dari kain tenun Vietnam. Lo tahu gak sih impact dari semua ini? Traveler-traveler internasional yang nonton video itu bisa salah kaprah. Mereka mikir Indonesia itu ya yang ada KLCC-nya. Mereka mungkin planning trip ke Jakarta tapi ngarep bisa jalan-jalan ke Surya KLCC. Dan pas sampai, kecewa. Terus siapa yang disalahin? Ya negara lo sendiri, karena lo ngasih ekspektasi palsu. Ini efek dominonya bisa sampai ke trust traveler sama brand pariwisata Indonesia loh. Belum lagi citra Indonesia di mata tetangga. Malaysia tuh negara yang sering banget kerja bareng sama Indonesia di forum internasional. Tapi kalau lo terus-terusan kayak gini, ngeblur batas identitas visual negara orang, trust itu bisa drop. Mereka bisa mikir, ini latar skyline kota orang. What kind of branding is that? Gua bener-bener berharap pejabat-pejabat yang bertanggung jawab nonton sendiri video itu sambil nanya ke diri sendiri, kenapa ya kita pakai ini? Layak gak sih? Dan kalau gak bisa jawab dengan yakin, ya jangan publish. Jangan nunggu netizen jadi alat filter. Lo yang dibayar pakai duit rakyat, lo yang harusnya kerja lebih keras buat mikirin sebelum lempar ke publik. Dan satu lagi, please lah, stop underestimate power of visual culture. Lo bisa ngasih 1000 alasan dan klarifikasi panjang lebar, tapi yang nempel di kepala orang tetap yang pertama mereka lihat. Dan kalau yang mereka lihat itu misleading, damage-nya permanen. Branding yang lo bangun puluhan tahun bisa rusak cuma karena satu video bego yang isinya gak sinkron antara visual dan pesan. Jadi tolong banget lo punya kesempatan gede buat representasiin Indonesia di panggung dunia. Gunain itu dengan benar. Comot, reset, dan semua orang bakal lo tanpa lo jelasin. Karena dunia digital gak kenal konteks kalau lo gak kasih konteks itu sendiri. Indonesia guna KLCC dalam promosi pelancongan mereka. Motif sebenar akhirnya terjawab.
Netizen Malaysia berang apabila imej menara KLCC digunakan dalam promosi pelancongan Indonesia, mencetuskan tuduhan bahawa negara jiran itu cuba klaim bangunan ikonik tersebut. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Namun, setelah diselidik, rupanya semua ini hanyalah salah faham kerana acara tersebut bakal berlangsung di Johor, Malaysia. Demikian satu buah video yang menarik sekali di mana netizen Malaysia sudah percaya banget ya kalau Indonesia itu mengeklaim KLCC dan menyertakan footage video dalam video promosi wisata Indonesia. Ini nggak masuk akal sekali ya ketika netizen Malaysia harus cepat begitu percaya bahwasanya KLCC yang nyata-nyata itu milik Malaysia. Kok bisa Indonesia ngeklaim nggak punya muka banget gitu loh. Justru Malaysia di acara-acara tertentu justru malah sering memakai budaya kesenian Indonesia. Coba teman-teman cari sendiri ya bagaimana acara-acara tertentu Malaysia yang sering memakai budaya tradisional kesenian Indonesia dan sebagainya. Dengan melihat ini seakan-akan Indonesia itu sering klaim apa yang menjadi milik Malaysia. Tidak masuk akal. Justru sebaliknya, dari dulu sampai sekarang ribut masalah klaim mengeklaim, Malaysia lah yang menjadi biang keroknya. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.